Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Membina Kehidupan Kristen yang Wajar. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami. Kiranya firman-Mu memandu langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Saya akan membacakan ayat 6 hingga ayat 15. Namun, kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak malas bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya harus dibina agar menjalani kehidupan Kristen yang wajar, yang paling sedikit memiliki 2 ciri, yaitu kesetiaan berdoa dan kesadaran untuk bekerja. Dengan meminta jemaat mendoakan pelayanan tim misinya, Rasul Paulus melibatkan jemaat Tesalonika dalam pelayanan yang ia lakukan, dan secara tidak langsung mengajar jemaat untuk hidup bergantung kepada Tuhan dalam apa yang mereka lakukan. Bila seseorang telah belajar untuk mendoakan suatu pelayanan, secara otomatis ia akan belajar untuk mendoakan hal-hal lain, baik menyangkut diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Ingatlah bahwa kunci untuk belajar berdoa adalah dengan mulai berdoa secara teratur dan memperhatikan bagaimana Allah menjawab doa. Waspadalah agar doa tidak hanya menjadi sekedar rutinitas. Salah satu petunjuk bahwa doa telah menjadi sekedar rutinitas adalah bila kita mulai kehilangan gairah berdoa kita dan kita segera melupakan apa yang kita doakan. Setelah manusia diciptakan oleh Allah, Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi, bekerja adalah tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, bekerja merupakan kewajiban setiap manusia normal pada usia kerja. Tentu saja kewajiban bekerja ini tidak berlaku bagi anak-anak dan orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena cacat fisik atau sakit, atau karena kelemahan fisik yang terjadi pada usia lanjut. Bekerja akan membuat kita memiliki penghasilan, sehingga kita tidak perlu menjalani hidup dengan bergantung kepada orang lain. Bahkan, penghasilan yang kita peroleh membuat kita bisa memberi bantuan keuangan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Perhatikan bahwa orang pada usia kerja yang tidak mau bekerja atau tidak memiliki pekerjaan biasanya menjadi stres dan mengalami gangguan emosional. Rasul Paulus berkata, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Untuk menegaskan bahwa perintah untuk bekerja ini amat penting, ia menambahkan,
Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Berdoa dan bekerja merupakan ciri yang seharusnya terlihat pada orang Kristen yang normal. Apakah gereja Anda selalu berusaha memberi dorongan kepada para anggota jemaat untuk berdoa dan bekerja? Apakah para pengusaha di gereja Anda ikut memikirkan kemungkinan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami menjadi orang yang setia berdoa, tapi juga setia bekerja. Kami bukan cuma sekedar mau menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami, atau bahkan cuma sekedar meminta-minta kepada orang lain untuk penghidupan kami sehari-hari. Kami ingin bertanggung jawab dengan anugerah yang telah Tuhan berikan. Kalau Tuhan kasih tenaga, kalau Tuhan kasih kekuatan, kalau Tuhan kasih kepintaran, kalau Tuhan kasih hikmat bijaksana, biarlah kami pakai itu untuk bekerja sebaik-baiknya, memuliakan nama Tuhan. Sehingga lewat apa yang kami dapatkan dengan jerih payah kami, dengan kerja keras kami, yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya kami yang diberkati, tapi anggota keluarga kami, bahkan orang-orang di sekitar kami, bahkan mungkin orang yang jauh sekalipun bisa diberkati lewat karya dan kerja kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk setia dalam hal ini. Biarlah ini boleh menjadi ciri kami sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu, sertailah kami sepanjang hari ini di dalam tugas tanggung jawab yang Engkau berikan, sehingga kami bekerja dengan integritas yang penuh bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.